يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang tadi saya berikan tausiah di FES pertanyaan politik dari Profesor Muhammad Rahmat tentang makna selalu diterjemahkan mohon maaf lahir dan batin. Inilah barangkali yang penting untuk kita supaya memutuskan makna itu dalam apa konteksnya dalam Ramadan kita. Jadi muslimin karena Allah Subhanahu wa taala selesai Ramadan harapan kita adalah menjadi manusia muttaqi. Karena manusia muttaqi yang memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang sukses. Jadi indikator kesuksesan manusia yang berperan Allah adalah ketika dia menjadi muttaqi. Demikianlah beberapa yang saya sampaikan berarti faqad faza al-muttaqun. Ini kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, faqad faza pada menunjukkan tauhid pasti faza, padahal ini untuk masa depan. Karena kesuksesan kita yang hakiki adalah dalam akhir di surga. Tapi kenapa Allah membuatnya pakai pasti dalam ilmu balaghah ketika bentuk pasti yang digunakan untuk masa depan itu untuk menunjukkan izah, untuk menjadikan maknanya apa? Orang yang beriman beramal saleh, yang salah satunya adalah qiyam Ramadan, siyam Ramadan, menjalankan amalan-amalan Ramadan, ujungnya tetap dengan nanti Allah sebutkan faqad faza orang yang bertakwa tadi qad faza, pasti sukses, pasti menjadi manusia yang sukses sebab dia adalah orang yang takwa. Jadi kita saum Ramadan letih-letih, kita saum Ramadan capek-capek, kita saum Ramadan harus berkorban mengeluarkan harta kekayaan. Kenapa demikian gembira? Semua kaum muslimin berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk melaksanakan kalimat-kalimat Allah, perintah Allah, bersemangat untuk menghentikan apa yang dilarang, bersemangat untuk berbagi karena ada kepastian, yaitu faqad faza, pasti kata Allah yang sukses adalah Allah yang bertakwa. Maka oleh sebab itu di penghujung Ramadan pada 1 Syawal bersama-sama dengan al-'abidin wal faizin. Ini doa yang sebenarnya tidak dari hadis Rasulullah SAW. Karena di Arab juga tidak dipakai minal aidin wal faizin itu, hanya di Indonesia. Ini pengaruh dari lagu Melayu. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat berhidup rakyatnya, sejahtera terjamin itu. Lagu ini populer di zaman tahun 50-an, diadopsi oleh masyarakat Indonesia, maka menjadi catatan di kartu lebaran minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apakah benar itu? Ya, terjemahan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lalu dari mana minal aidin wal faizin? Kalau kita baca sejarah tentang perang salib, di mana pasukan Salah dan Ayyubi mendapatkan kemenangan, dan kemenangan itu ingin abadi dengan sampai kalah kembali. Maka di penghujung sukses dari perjalanan perjuangan dalam perang salib, mereka berdoa Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami tergolong minal aidin, orang-orang yang kembali, wal faizin, orang-orang yang sukses. Mana awalnya minal aidin ilal
haram, pulang dari peperangan, kembali lagi ke tanah air. Tapi bukan sekedar pulang kembali ke tanah air dari peperangan, ingin juga minal faizi, membawa kemenangan. Allahumma ja'alna minal a'idin, pakai dal. Ada yang tulisan surah Allahumma ja'alna minal a'izin wal faizin wa banazir. Nabi Muhammad yang menulis ini sejak sekarang, mohon kata Muhammad Rahmat ganti kata terjemahnya, maaf lahir dan batin. Ya sesuai dengan minal a'idin wal faizin. Apa? Doa semoga ya Allah kelompokkan kami minal a'idin, tergolong orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada takwa, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 11 bulan yang lalu kita sudah bergumul dengan persoalan-persoalan hidup antara halal dan haram, antara baik dan buruk, antara pantas dan pantas. Kenapa? Karena manusia memang tidak pernah bisa lepas dari dua kutub itu, antara dosa dan pahala, antara kegagalan dan kesuksesan. Karena itulah memang manusia dibuat seperti itu. Manusia diciptakan mulai dari penderitaan, mulai dari kesusahan, mulai dari kegagalan, supaya apa? Supaya Allah mau memberikan pekerjaan. Sebab kita kalau tidak bekerja tidak digaji oleh majikan. Maka pantaslah kalau para sarjana itu selesai wisuda, yang dicari bukan uang, yang dicari adalah pekerjaan. Uang belakangan. Sebab tahu tanpa kerja uang tidak datang. Jadi Allah ini memberikan gaji kepada kita. Tidak mau kalau kita itu diam. Tidak mau kalau kita itu santai. Tidak mau kalau kita ini tenang, tidur-tiduran saja. Maka Ramadan ini bukan masa istirahat. Ramadan ini bukan masa tidur. Ramadan ini bukan masa santai-santai. Tapi Ramadan ini dibuktikan dalam sejarah masa perjuangan. Perang Uhud, perang Badar, perang Fathu, semua digambarkan dengan jihad di bulan suci Ramadan, dan ternyata efektif. Peperangan sebagai pertahanan atas kebenaran ayat-ayat Allah diberikan kebenaran oleh Allah justru di saat umat Islam sedang sahur. Maka benarlah kalau dikatakan minal a'idin wal faizin, kita ingin kembali dari dosa-dosa menuju pahala, kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan. Karena itulah puncak dari kesuksesan manusia. Ketika dia sudah berupaya menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, dialah sebagai bertakwa, dialah sebagai muttaqi, dialah sebagai faizi yang sukses dalam perjuangan. Maka pantas atau lebih bagus kalau nanti dengan a'idin wal faizin diterjemahkannya dengan doa semoga kita kembali menuju fitrah dan sukses. Saya kira lebih cocok itu. Biar menjadi motivasi dalam a'idin wal faizin. Semoga sukses dan kembali kepada fitrah. Kenapa? Karena Bapak manusia ini selalu dosa. Jadi ada fitrah Allah pada diri manusia ini, baik jasmani maupun rohani. Coba fitrah kotor jasmani manusia, kalau tidak mandi sekali saja sudah mulai bau. Apalagi 2 hari 3 hari tidak mandi, bau. Sekalipun mandi fisiknya, tapi apa yang keluar dari rongga mulutnya, rongga perutnya, semua bau. Semua kotor yang keluar dari mulut, dahak, utah, kotor, bau. Keluar dari hidung, lehok, kotor, bau. Keluar dari mata, cium, singkatan dari kecil-kecil dulu. Apa yang bersih, yang suci keluar dari kita? Keluar dari depan kotor, keluar dari belakang kotor, semua
yang bergelimang terus dengan dosa-dosa harian kita, yang memang kadang-kadang susah untuk menghindari, karena memang perkumpulan antara dosa dan pahala itu betul-betul terasa. Maka kalau malam ini Allah berikan kesempatan, ini karena sayang kepada kita semua. Kita ini bergumul terus dengan dosa-dosa, hari-hari dengan dosa-dosa. Maka cirinya Ramadan ayo kata Allah untuk bersih-bersih dosa. Ini fasilitas emas. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapnya ampunan dosa. Barang siapa yang saum di siang hari dengan dasar iman, ikhlas, ihtisaban dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa sudah yang lalu hapus begitu kita semua. Ini salah satu anugerah kasih sayang Allah. Wa man qama Ramadan di malam harinya juga ampunan dosa. Barang siapa yang qiyamul lail istiqomah tarawihnya imanan wa ihtisaban. Tidak mengeluh kalau sebentar karena imannya terlalu lama. Yang tadinya ikhlas karena Allah berubah jadi amal iman. Bahkan di video ada imamnya yang dikubur setelah yang ditakol karena dilatih bacaan saumnya, bacaan saumnya. Lalu mau kapan lagi kita mengambil kesempatan emas ini? Hanya sebulan, hanya sekali dalam setahun. Allah berikan qiyamul lail. Kalau kita maksimalkan qiyamul lail, nggak perlu nyontoh qiyamul lail Rasulullah yang lama, satu rakaatnya 117 ayat sampai hampir subuh dengan witir satu. Bukan banyaknya rakaat, tapi karena lamanya berdiri, panjangnya bacaan, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasul tidak mewajibkan kepada kita semua seperti itu. Maka para sahabat mengakali dengan cara menambah rakaatnya, tapi bacaannya tetap panjang. Tapi lumayan kalau rakaatnya banyak, berarti istirahatnya banyak. Tapi dicontoh oleh umat kemudian, sudah disortir suratnya, dipotong sedikit-sedikit ayatnya, rakaatnya pun dikurang-kurang, bacaan imamnya pun ponok-ponokkan. Itulah yang diharapkan oleh jemaah hari ini. Saya sering bertanya kepada jemaah, ingin surga yang luas atau yang kecil? Ingin limpahan karunia-Nya yang banyak nanti di surga, ingin yang banyak dan yang kecil? Ingin yang banyak. Surganya ingin luas, ingin sepi, ingin luas. Tapi kenapa ibadahnya ingin kecil, ingin pendek-pendek? Oh, itu kan sistem bisnis Ustaz. Dengan modal sekecil-kecil memperoleh Allah sebesar-besar. Dengan dia mulai sependek-pendeknya hanya surga atau apa-apa. Ini kan persoalan. Bagaimana bisa kita kembali minat lagi? Bagaimana kita bisa faizin sukses kalau prosesnya saja sudah tidak mau cara yang Rasul sampaikan? Bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah dengan limpahan karunia surga yang sedemikian luas nanti kalau kita tidak cinta pada Allah? Allah sudah habis-habisan mencintai kita, memberikan segalanya yang kita butuhkan. Kita diciptakan dengan sempurna, segalanya sempurna. Rizkinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita butuhkan tersedia. Itulah bukti cinta Allah kepada kita semua. Maka perilaku kita tidak cinta kepada Allah. Maka dari Ramadan ini muncul bagaimana benar tidak kita telah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah, indikator orang yang mencintai dan ingin dicintai Allah terhimpun dalam satu surat Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Rupanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya sederhana kata Allah. Qul lillahi Rasulullah sampaikan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallaha, kalau benar kalian ingin mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah sunnahku, ikutilah cara ibadahku, ikutilah cara hidupku, yuhibbukumullah, pasti Allah
Kalau Jibril turun setiap tahun sekali di bulan Ramadan, itu bahasanya tadarus. Wa tadarasu. Karena Nabi sallallahu yatadarus Al-Qur'an ma'a Jibril. Pakai tadarus. Kenapa? Bersama Jibril ada gurunya. Jadi tadarus itu ada tengah-tengahnya ada alif. Dalam bahasa Arab itu dari musyarakah. Jadi pekerjaan yang tengah-tengahnya ada alif tadarus ya tadarus. Itu dari musyarakah untuk bekerja sama dalam studi. Jadi bareng-bareng ada mahasiswa, ada pembimbingnya. Itu tadarus. Aku kalau kita baca sendiri-sendiri, seorang penanya nggak tahu, itu bukan tadarus, itu namanya tilawah Al-Quran. Maka Rasulullah sangat hebat kata Rasulullah terakhir di hadis, mudah-mudahan manfaat. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab wa yatadarasunahu fima bainahum illa anzalallahu alaihim as-sakinata wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa taqarrahum fi man indah. Barang siapa yang berkumpul di salah satu masjid Allah, mereka tilawah Al-Quran dan tadarus Al-Quran. Begitu bahasanya. Mereka tilawah Al-Quran dan tadarus Al-Quran di antara mereka. Artinya ada guru, ada murid, ada kajian seperti ini, maka apa yang akan diperoleh oleh kaum yang berkumpul di masjid Allah, tilawah Al-Quran dan tadarus Al-Quran, kecuali kata Allah, anzala alaihim sakinah, Allah akan turunkan kedamaian, ketenangan kepada mereka yang berkumpul di masjid Allah membaca dan tadarus Al-Quran. Apalagi yang Allah akan berikan wa ghashiyatuhum rahmah, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wahafatul malaikat, malaikat akan berada di sekeliling mereka untuk apa? Mendoakan kepada Allah agar Allah menurunkan rahmat dan ampunannya kepada mereka yang berkumpul. Dan terakhir apa? Wa dzakarahu fi man indah. Allah bangga kepada kita yang berkumpul hari ini. Sedang tadarus Allah bangga dzakarahu fi man indah. Allah ceritakan ini kita yang sekarang ini firman indah di kalangan para malaikat yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya bersyukurlah kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai umur ke Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita mampu memaksimalkan siangnya malamnya semata-mata untuk menggapai maghfirah Allah, cinta Allah, agar kita betul-betul fazal muttaqun, menjadi manusia yang sukses, jadi manusia yang muttaqin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf.